Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Karena kekuatan racun bawaannya, ular mandala tidak memiliki banyak pemangsa alami. Sebelum mereka mencapai usia 1000 tahun, tubuh mereka akan memiliki warna hijau gelap dan mereka akan tumbuh 1 meter lebih lama untuk setiap 100 tahun masa hidup. Pada saat mereka mendekati level 1000 tahun, tubuh mereka dapat mencapai 10 meter. Mereka akan terus berganti kulit dari hijau gelap menjadi merah muda. Ular mandala 10.000 tahun akan menguning. Itu akan menjadi keberadaan yang benar-benar menakutkan. Ular ini seharusnya berusia 1300 tahun. Bebe meminta Yu Hao untuk menjelaskan tentang teknik rohnya. Yu Hao sebelumnya telah mendengar peringatan dari ulat sutra Es Tianmeng. Dia tidak bisa membiarkannya terungkap. Yu Hao menjelaskan bahwa ini adalah teknik berbagi deteksi spiritual. Saat ini hanya bisa membantu dalam radius sekitar 30 meter. Ketika kekuatan jiwaku meningkat, jangkauannya juga akan meningkat. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa mempertahankannya, tetapi saya merasa bahwa konsumsi kekuatan jiwanya tampaknya tidak terlalu besar. Bebe tercengang tidak percaya karena ini tidak pernah ada di buku-buku yang pernah dia baca. Tapi faktanya di depan matanya. Bebe tersenyum dan bertanya, apakah Anda berencana untuk berjalan di jalur Master Roh tipe support atau Master Roh tipe control? Yu Hao bingung karena ketidaktahuannya. Setelah mendengar penjelasan tentang sistem-sistem pada Master Roh, pemahamannya bertambah. Tapi kebingungan tentang sistem apa yang akan dia ambil masih menyelimuti-nya. Bebe mengatakan menentukan sistem ini sangat penting, di mana akan sangat berpengaruh ke dalam tim. Ada Master Roh tipe pertempuran yang bertanggung jawab untuk pertahanan, Master Roh sistem serangan yang bertanggung jawab atas serangan, dan Master Roh sistem kontrol yang bertanggung jawab baik perintah dan mengendalikan medan perang. Ada juga Master Roh sistem tipe support, Master Roh tipe makanan, Master Roh tipe kelincahan, dan banyak jenis Master Roh tipe lainnya. Bebe adalah pemilik roh pelindung. Blue Lightning Terran Dragon dianggap sebagai roh pelindung yang agak kuat di antara jiwa-jiwa binatang, dan ia adalah Master Roh tipe serangan. Di sisi lain, Shoya memiliki roh pelindung rumput biru perak yang akan memungkinkannya untuk menjadi Master Roh sistem kontrol seperti leluhur maha tinggi Sekte Tang, Tang San. Sedang dengan Huo Yu Hao dengan roh pelindung spiritual bisa menjadi sistem kontrol juga, di mana dengan kita bertiga akan membentuk tim yang kuat. Huo Yu Hao mengangguk dan sudah menentukan pilihannya. Sistem kontrol adalah pilihan terbaiknya, dan dengan roh pelindung langkanya, potensinya di masa depan sangat besar. Apalagi dengan dukungan Sekte Tang. Bebe berpesan untuk mengingat teknik surga misterius yang dia katakan sebelumnya, dan selalu tekun berkultivasi untuk mengolahnya setelah tiba di tempat yang aman. Sembari menunggu Tangya menyelesaikan penyerapan cincinnya, Bebe meminta Huo Yu Hao untuk bereksperimen dengan teknik berbagi deteksi spiritual untuk mengetahui berapa lama ia dapat mempertahankannya. Dengan semangat, Yu Hao merilis tekniknya. Bebe tercengang lagi dengan teknik Yu Hao. Ini tanpa cacat, dan Yu Hao sangat santai menggunakannya. Bahkan, dia bisa merasakan beberapa perubahan yang terjadi di dalam tubuh Tangya ketika dia bergabung dengan cincin jiwanya. Dalam sekejap mata, 15 menit telah berlalu. Namun, wajah Huo Yu Hao hanya berubah sedikit pucat. Bebe dalam hati tersentak dengan pujian. Keterampilan spiritual yang bertahan begitu lama itu sudah cukup untuk digunakan dalam pertempuran. Dan hal yang juga mencengangkan, ia bertahan hampir 1 jam tanpa pingsan. Ia telah lulus ujian ini. Waktu yang dibutuhkan seseorang untuk menyerap cincin jiwa 1000 tahun sangat panjang. Jadi, Bebe berjalan di sekitar lingkungannya untuk menyebarkan obat yang bisa mengusir binatang buas. Tangya membuka matanya. Energi dalam tubuhnya telah meningkat dengan jumlah yang sangat besar. Sepanjang jalur kultivasi Master Roh, tingkat ke-30 adalah ambang batas yang penting. Mampu melewati ambang ini memungkinkan seseorang untuk melangkah ke ranah penatua jiwa. Mencapai wilayah penatua jiwa menandakan bahwa seseorang adalah seorang ahli sejati yang memiliki masa depan yang tak terukur. Banyak Master Roh yang tidak dapat menembus kemacetan peringkat ke-30 sepanjang hidupnya.
Tangya melompat bersemangat. 2 cincin jiwa dan 1 ungu bangkit dari kakinya dengan kekuatan yang agung. Bebe memberikan selamat dan Tangya memeluknya. Ada sedikit rasa terkejut di hati Wu Yuhao, tapi ia menyadari jika mereka berdua sangatlah cocok. Bebe bersuara dan mengajak mereka meninggalkan hutan yang berbahaya ini. Malam telah datang. Mereka berlari menuju luar hutan Stardew. Wu Yuhao yang telah memulihkan kekuatan spiritualnya bahkan mengaktifkan berbagai deteksi spiritualnya lagi, menciptakan tingkat keamanan lain untuk perjalanan mereka menuju pintu keluar hutan Stardew, sehingga mereka bahkan dapat menghindari binatang roh ribuan tahun. Setelah 2 jam dan melewati beberapa mil, mereka telah tiba di luar hutan Stardew. Setelah cukup aman, mereka beristirahat di pinggir sungai, dan lagi Wu Yuhao memanggang ikan untuk santap malam mereka. Tangya sangat bersemangat. Setelah menyelesaikan makan mereka, Yuhao meminta Bebe untuk memberikannya beberapa petunjuk sehingga dia bisa mulai mengolah teknik surgawi misterius untuk pertama kalinya. Bebe sangat mengagumi ketekunan Wu Yuhao yang menjelaskan beberapa aspek utama dari budidaya teknik surgawi yang misterius kepada Wu Yuhao. Selain itu, dia membantu Yuhao untuk memulai meditasi. Jalan kultivasi teknik surga misterius jauh lebih rumit daripada teknik meditasi asli Wu Yuhao. Jumlah lorong yang digunakan oleh teknik ini setidaknya 10 kali lebih besar dari teknik asli Wu Yuhao. Demi memastikan keamanan Yuhao saat berkultivasi, Bebe membantunya dan membimbing kekuatan jiwa Wu Yuhao di sepanjang sirkulasi pertama teknik surga misterius. Pada saat Yuhao baru saja mulai membimbing kekuatan jiwanya di tubuhnya, ekspresi Bebe telah berubah serius. Keterampilan pemahaman Yuhao sangat tinggi, namun bakat tubuhnya memang agak kurang. Setelah kekuatan jiwa Bebe memasuki tubuh Wu Yuhao, ia menemukan bahwa meridiannya sangat sempit dan ada beberapa meridian yang sangat halus di tubuhnya yang tidak akan mampu menangani kekuatan kuat yang mengalir. Setelah menyelidiki kondisi tubuh Wu Yuhao, Bebe menebak bahwa alasan mata roh Wu Yuhao begitu kuat pasti terkait dengan mutasi jiwa bela dirinya. Meskipun jiwanya yang bermutasi sangat kuat, kerugian yang ditimbulkannya pada Wu Yuhao juga sangat hebat karena dia tidak dirawat dengan baik. Itu menyebabkan bakatnya menjadi seperti ini. Jika dia segera dirawat dengan obat setelah dia lahir, mungkin ia akan menjadi jenius. Pada kenyataannya, dugaan Bebe hanya setengah akurat. Namun alasan utama mengapa keterampilan mata rohnya begitu kuat adalah karena cincin jiwa cerdas jutaan tahun ulat sutra es Tianmeng. Pagi telah datang. Bebe sangat kelelahan. Dia telah menggunakan seluruh malam untuk membantu membuka blokir lorong Wu Yuhao, membantunya menyelesaikan sirkulasi pertama teknik surga misterius. Proses ini sangat sulit, tetapi memiliki manfaat besar bagi Yuhao. Yuhao meludahkan seteguk darah beku sebelum dia membuka matanya. Pada saat ini, Yuhao merasa bahwa semua 36.000 pori di tubuhnya telah terbuka. Mulutnya penuh darah beku. Darah beku yang dia keluarkan adalah kotoran di dalam darahnya yang menyebabkan hambatan atau sumbatan lorong-lorongnya. Meskipun Bebe adalah seorang kultivator yang kuat dan merupakan ahli tingkat penatua jiwa, dia kelelahan setelah membuka blokir lorong Wu Yuhao. Bebe meminta Yuhao melihat ke arah timur dan mengikuti gerakannya serta fokus matanya. Tangya langsung melompat dan mengikuti mereka berdua. Mereka bertiga membuka mata mereka dan melihat ke arah langit timur. Awan ungu samar tampak menerobos langit putih marmer yang secara bertahap berubah cerah. Jika tidak memiliki ketajaman visual serta konsentrasi yang cukup, tidak mungkin bagi seseorang untuk menemukan keberadaannya. Awan ungu tidak muncul untuk waktu yang lama. Baru pada saat itulah ketiga orang itu secara perlahan menutup mata mereka dan secara bersamaan menghembuskan kotoran dari tubuh mereka. Ketika dia melihat awan ungu di timur yang jauh, perasaan hangat yang kuat tampaknya mengalir ke otaknya melalui mata rohnya, menyebabkan matanya mendapatkan makanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga dia bisa melihat apapun dengan tingkat penglihatan yang sangat jelas tanpa menggunakan kekuatan jiwa apapun. Bahkan visinya langsung diperluas, dan ketika dia menutup matanya untuk menyerap awan ungu, perlahan-lahan dia terbenam ke dalam matanya, menyebabkan mata rohnya bergabung dengan awan ungu. Perasaan yang awalnya hangat secara bertahap menjadi perasaan menyegarkan yang samar. Ini adalah keterampilan mata iblis ungu yang Tangya bicarakan. Ini adalah keterampilan yang dikatakan paling cocok untuk dia kembangkan. Ini hanya pertama kalinya dia mengolahnya. Yuhao merasa bahwa
Bahkan kekuatan jiwa yang sebelumnya dia kembangkan dan tingkatkan selama beberapa bulan terakhir tidak memiliki efek peningkatan sebagus awan ungu timur ini. Setelah 15 menit penuh, ketika Huo Yuhao akhirnya membuka matanya, cahaya ungu yang samar-samar terlihat sudah muncul di kedalaman mata yang biru jernih. Tang Ya menyadari bahwa Yuhao mendapatkan hasil yang bagus. Yuhao melanjutkan melatih teknik surga misterius atas perintah Bebe, diiringi Bebe yang mengikuti. Setelah 2 jam, Bebe mengambil inisiatif untuk bangkit dari kultivasinya. Tingkat kultivasinya sudah sangat kuat, sehingga ia bisa dengan mudah menyapu habis kelelahan. Bebe mendekati Tang Ya dan mengatakan bahwa Yuhao adalah pilihan yang sangat tepat. Tang Ya berterima kasih kepada Bebe. Bebe terkikik dengan sikap Tang Ya dan menjelaskan sembari memeluknya bahwa ia setuju untuk bergabung dengan Sekte Tang karena Bebe jatuh cinta pada Tang Ya. Dan kedua, karena Sekte Tang, teknik-teknik Sekte Tang sangat dalam, dan meskipun telah menurun, ia akan berusaha untuk membawanya ke puncaknya. Tang Ya menanyakan apakah Yuhao akan bisa bertahan di akademi pada Bebe. Bebe menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan kebingungannya. Itu adalah tergantung pada keinginannya. Jika dia benar-benar bisa bertahan di sana dan bertahan selama 12 tahun penuh, maka prestasi masa depannya akan sangat tinggi. Jiwa bela diri Huo Yuhao sangat luar biasa. Bahkan setelah dia 2 kali menggunakan teknik berbagi deteksi spiritualnya, keduanya berbeda. Meskipun itu belum terlalu mahir, tapi sangat memperkuat tim. Dan jika keterampilan ini benar-benar telah berkembang, Yuhao pasti akan mencapai puncak dari Master Roh tipe kontrol spiritual. Dengan kemampuannya ia tidak akan kekurangan teman di sampingnya. Yuhao berkultivasi sampai siang. Bebe beberapa kali mendatanginya untuk memeriksanya. Dia berkata, Yuhao benar-benar memasuki Sekte Tang setelah budidaya kultivasinya kali ini. Setelah Yuhao bangun dari kultivasinya, mereka makan, lalu melanjutkan perjalanan. Mayoritas hutan Stardo terletak di wilayah Kekaisaran Starlo, hanya sebagian kecil yang berada di dalam Kekaisaran Tianhun. Di sisi lain, Akademi Shrek terletak di timur laut Stardo. Jadi, jarak antara keduanya tidak terlalu jauh. Alasan bahwa Tang Ya dan Bebe telah memasuki hutan Stardo dari selatan karena daerah itu memiliki jumlah binatang roh kuat yang relatif rendah. Karena siswa Akademi Shrek yang sering masuk ke dalam hutan Stardo untuk membunuh binatang roh, ada kebencian tersendiri dari mereka. Bahkan pernah terjadi tragedi sejumlah besar binatang roh menyerbu Akademi Shrek. Karena itu, setiap orang di Akademi Shrek di bawah Raja Roh dilarang memasuki hutan Stardo dari pintu masuk terdekat dari akademi. Bahkan jika seorang ahli Raja Roh, dia masih membutuhkan guru untuk bisa masuk. Mereka bertiga bergegas menuju Akademi Shrek. Di sepanjang perjalanan, Tang Ya dan Bebe memberikan teknik absolut dari Sekte Tang kepada Yuhao. Ketekunan Yuhao sangat mengejutkan Tang Ya dan Bebe. Dia baru berusia 11 tahun, tapi saat ada kesempatan, ia akan selalu berlatih dan berkultivasi. Karena Yuhao membutuhkan waktu yang lama untuk mengembangkan teknik surga misterius, kecepatan mereka menuju Akademi Shrek melambat. Tang Ya dan Bebe menyadari bahwa ketekunan Yuhao karena suatu tekanan di hatinya yang entah itu baik atau buruk, tapi prioritas mereka adalah bagaimana dia menerobos ke level 30 sebelum Yuhao berusia 20 tahun. Yuhao telah bangun dari meditasinya. Sebuah aliran putih samar udara berputar di sekitar mulut dan hidungnya, dan cahaya keemasan berkedip melalui matanya yang jernih. Begitu dia membuka matanya, mata rohnya tampaknya menjadi semakin tajam. Dengan bantuan Bebe dan Tang Ya, fisiknya telah meningkat. Teknik surga misterius benar-benar teknik yang sangat luar biasa. Mereka sudah melakukan perjalanan selama 4 hari berturut-turut, sehingga total waktu yang dia miliki untuk mengembangkan teknik surga misterius juga panjang selama ini. Selama 4 hari terakhir, kekuatan jiwa dalam tubuhnya telah berubah menjadi kekuatan jiwa yang dikembangkan oleh teknik surga misterius. Kekuatan jiwa yang tidak murni dan kacau di tubuhnya secara bertahap dimurnikan selama proses pergantian. Setiap kali dia selesai berkultivasi, seluruh tubuhnya akan mengalami perasaan hangat yang menyebabkan kenyamanan yang tak terkatakan. Meskipun jumlah total kekuatan jiwanya tidak meningkat banyak, Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan perubahan yang terjadi di tubuhnya. Kekuatan jiwa murni dari teknik surga misterius. Tang Ya memberikan arahan kepada Yuhao untuk juga beristirahat ketika diperlukan. Memaksakan juga tidak baik untuknya. Yuhao mengangguk kepada Tang Ya. Tang Ya terkikik ketika dia berkata, "Baiklah, ayo pergi. Kita hampir mencapai akademi. Anda
telah tenggelam dalam kultivasi selama beberapa hari terakhir. Jadi saya tidak mendapatkan kesempatan untuk memberitahu Anda tentang beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang akademik. Anda perlu beristirahat sebentar dan mendengarkan.